Kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Halo semua, shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Sebagai seseorang yang pernah bekerja sama dengan Dr. Richard, maka izinkan saya untuk berpendapat mengenai perbincangan dalam video tersebut. Jikalau pendapat saya diterima dan direnungkan dalam hati, aku akan bersyukur kepada Bapa. Tapi jikalau pun tidak, aku akan tetap bersyukur karena Ia mengizinkan aku untuk membuat video ini. Kayaknya ini pertanyaan aku juga sih. Tapi ada banyak orang yang penasaran juga pasti. Ditanyain oleh banyak orang. Kabar-kabarnya Dr. Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini, dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Nggak. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Jadi gini, aku bukan tipikal orang yang konvensional. Bagiku ini adalah keyakinan, dan setiap orang tuh punya keyakinan tuh berbeda-beda. Yang kita kejar itu adalah akhirat, surga. Percuma kalian mengejar
agama, keyakinan kalian, tapi sambil menunjuk orang lain, menyudutkan orang lain. Sampai dengan amarah, dengan kebencian. Nah, itu yang aku nggak mau sih mereka bilang, ini istrinya durhaka nih, nggak masuk surga. Itu durhaka termasuk ya? Iya, gara-gara suaminya masuk, dia harus ikut dong, katanya kayak gitu. Aku sekali lagi, ketika aku belajar dan mengambil keyakinan apapun, aku juga akan open ya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi, supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kita mati nggak ngajak-ngajak. Mati nggak ngajak-ngajak, mati lubang kubur sendiri-sendiri kan. Kecuali ada itu, Raja Qing di Cina itu. Oh iya, ngajak-ngajak. Selirnya semua dikubur bareng. Harus dikubur bareng. Kamu kan, kalau mati kan kamu sendiri kan. Sekarang aku tanya dengan kamu, kalau misalnya aku mati, kamu mau nggak dikubur bareng aku? Nggak mau. Berbicara mengenai kekristenan bukanlah sekadar agama, tapi lebih daripada itu, kekristenan adalah kerajaan Allah dan juga relasi di dalam kerajaannya yang sempurna itu. Karena sejak semula pada penciptaan alam semesta dan manusia pertama, Tuhan tidak pernah menjanjikan agama tertentu yang harus dianut oleh Adam dan Hawa dan keturunannya di bumi ini. Tetapi, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka mengalami kematian akibat dari dosa itu, yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan yang akan mengalahkan kematian itu, yang disebut sebagai Mesias. Maka tak heran semua para nabi dan seluruh kitab suci yang ditulis oleh para nabi sejak zaman Musa bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan mengalahkan kematian itu, mengenai di manakah ia lahir, di manakah tempat ia lahir, dari suku manakah dia, dari bangsa apakah dia, bagaimanakah orang memandang dia, apakah yang akan ia lakukan, bagaimanakah akhir hidupnya. Seluruh para nabi secara detail menubuatkan mengenai Mesias yang mereka rindukan itu, yang akan mengalahkan kematian akibat dosa itu. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara dari Nazaret yang bernama Yesus yang disebut Kristus, di mana tempat kelahirannya, cara hidupnya, kematiannya, dan akhir hidupnya persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum ia dilahirkan sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah pengharapan seluruh para nabi tergenapi dan terpuaskan di dalam pribadi yang bernama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret ini, di mana pribadi yang bernama Yesus Kristus ini ternyata dialah yang mereka tunggu-tunggu, yang mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali melalui kebangkitannya. Melalui kebangkitan pria yang bernama Yesus Kristus ini, kematian dan kuasanya telah dikalahkan oleh Kristus. Di mana terkalahkannya kematian dan juga kuasa dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus menjadi kabar sukacita dan angin segar bagi seluruh keturunan Adam di bumi ini, di mana seluruh keturunan Adam yang telah berdosa dan harus mengalami kematian kekal kini memiliki pengharapan kehidupan kekal melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Inilah mengapa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, karena satu-satunya pribadi di dalam sejarah dunia yang telah berhasil mengalahkan kematian melalui kebangkitannya hanyalah Yesus Kristus seorang diri. Ada begitu banyak yang menawarkan sorga, tetapi tanpa mengalahkan kuasa kematian terlebih dahulu, di mana adalah kemustahilan bagi kita untuk mencapai hidup di dalam sorga tanpa mengalahkan kuasa kematian itu. Tapi ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu, maka kini kita memiliki pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia yang telah menang atas maut dan kematian, di dalam langit dan bumi yang baru. Hal itu pula lah sekaligus yang menjadi alasan bahwa kehidupan kekal hanya ditemukan di dalam Kristus, di mana hanya Dialah seorang diri yang berhasil mengalahkan kegelapan itu. Maka kita yang beriman kepada Dia juga tidak ragu bahwa kita kelak akan mengalami kemenangan sebagaimana Dia menang atas kematian itu. Maka jangan tinggalkan Kristus, bertekunlah di dalam. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita hukum yang sangat agung dan hukum sorgawi, di mana di dalam Dia kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Itulah hidup yang sesungguhnya. Aku berdoa dan aku berharap Tuhan memberkati Dr. Richard dan keluarga dan kita semua, dan aku berdoa semoga Tuhan mengingat nama kamu di dalam kerajaan-Nya kelak. Tuhan memberkati kita.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Elia Miron. Biarlah kiranya penjelasan yang disampaikan oleh Elia Miron menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang iman Kristen, dan beberapa orang diantaranya yang berupaya untuk mau meninggalkan atau dengan alasan tertentu yang menurut mereka masuk akal. Biarlah kiranya lewat teguran dari Elia Miron ini ya, Richard Lee ini bisa bertobat, bisa berubah, dan bisa menyadari kesalahannya. Ya, jadi biarlah kiranya pembahasan dari Elia Miron ini bisa kemudian mengubah pemikiran dari Richard Lee untuk tidak menjadi seorang mualaf lagi. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.